Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Yuliana Lami, NIM 141184045. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan jurusan Fakultas Biologi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ketergantungan dalam ekosistem dan siklus air atau masyarakat tumbuhan. Nah, yang pertama, ketergantungan dalam ekosistem. Ketergantungan hidup pertumbuhan terjadi secara kompleks, mirip dengan ketergantungan hidup yang terjadi dalam masyarakat manusia dengan segala bentuk kelas sosial mereka. Oleh karena itu, spesies-spesies tumbuhan yang mengalami ketergantungan hidup dalam masyarakat pertumbuhan akan membentuk golongan-golongan ekologi, sehingga anggota dari golongan ekologi yang sama akan memiliki bentuk kehidupan dan pola hubungan dengan lingkungan yang serupa. Golongan ekologi tumbuhan yang mengalami ketergantungan hidup disebut juga dengan Sinusiae. Nah, apa itu Sinusiae? Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu tentang Sinusiae. Sinusiae adalah suatu golongan tumbuhan yang mempunyai bentuk kehidupan serupa, menduduki relung yang sama, dan memainkan peran yang serupa. Jadi, Sinusiae merupakan suatu golongan tumbuhan yang mempunyai bentuk kehidupan serupa, menduduki ruang yang sama, dan memainkan peran yang serupa. Sinusiae juga didefinisikan sebagai kumpulan individu-individu spesies yang secara ekologi memiliki tuntutan kehidupan hidup serupa pada suatu habitat, meskipun secara taksonomi individu spesies tersebut berbeda. Di dalam ekosistem, terdapat saling ketergantungan antara spesies tumbuhan dengan spesies tumbuhan lain. Misalnya dalam hal naungan, air, hara, mineral, dan relung, sehingga keterkaitan antara atau ketergantungan antara satu tumbuhan dengan tumbuhan yang lain dapat saling menguntungkan, juga dapat saling merugikan atau dapat mematikan. Baik, adapun contoh lain. Oleh karena itu, spesies-spesies tumbuhan yang mengalami ketergantungan hidup dalam masyarakat tertumbuhan akan membentuk golongan-golongan ekologi, sehingga anggota dari golongan ekologi yang sama akan memiliki bentuk hidup dan pola hubungan dengan lingkungan yang serupa. Golongan ekologi tumbuhan mengalami ketergantungan hidup yang disebut dengan Sinusiae. Nah, sekarang kita harus tahu dulu apa arti dari Sinusiae. Nah, Sinusiae adalah suatu golongan tumbuhan yang mempunyai bentuk hidup serupa, menduduki relung yang sama, dan memainkan peran yang serupa. Sinusiae juga didefinisikan sebagai kumpulan individu-individu spesies yang secara ekologi memiliki tuntutan kehidupan hidup serupa pada suatu habitat, meskipun secara taksonomi individu spesies tersebut berbeda. Di dalam hidup ekosistem terdapat saling ketergantungan antara satu spesies tumbuhan dengan spesies tumbuhan lainnya. Misalnya dalam hal naungan, air, hara, mineral, dan relung, sehingga keterkaitan antara satu tumbuhan dengan tumbuhan lainnya dapat saling menguntungkan dan juga dapat saling merugikan atau mematikan. Adapun contoh bentuk hubungan ketergantungan pertumbuhan antara lain, yang pertama yaitu ketergantungan tumbuhan epifit. Jadi kita harus tahu apa itu epifit. Epifit merupakan semua tumbuhan yang menempel dan tumbuh pada tumbuhan lain untuk mendapatkan sinar matahari.
Epifit tidak bergantung pada bahan makanan yang berasal dari tumbuhan yang ditempeli, karena dia mendapatkan unsur hara dari mineral-mineral yang dibawa oleh udara, air. Yang keempat yaitu nodul akar. Jadi, nodul akar atau bintil akar adalah bentuk simbiosis mutualisme antara bakteri Rhizobium spp dengan akar tumbuhan. Jadi, apa itu Rhizobium? Rhizobium adalah bakteri yang memiliki kemampuan menambat nitrogen dari udara dalam proses yang disebut dengan fiksasi biologis. Setelah itu yang kelima yaitu tumbuhan pencekik. Tumbuhan pencekik atau strangler adalah spesies tumbuhan yang pada awalnya hidup sebagai epifit pada suatu pohon setelah akar-akarnya mencapai tanah dan dapat hidup sendiri lalu mencekik. Bahkan dapat membunuh pohon mana nih? Bahkan dapat membunuh pohon tempat bertumbuh. Tumbuhan jenis ini pada masa pertumbuhannya dan masih sangat berstatus sebagai epifit mengeluarkan akar-akar gantung yang tampak sangat menarik bagaikan hiasan pada pohon inangnya. Akan tetapi, lama-kelamaan akar gantung itu semakin menjulur ke bawah dan bila telah menancap di tanah, maka akar-akar itu mulai menunaikan tugasnya mengisap zat hara dan bahan organik di dalam tanah. Kemudian, akar-akar tadi akan berkembang menjadi batang dan bersatu mencekik pohon induk. Yang keenam kita kenal dengan liana. Liana merupakan spesies tumbuhan merambat. Tumbuhan ini memiliki batang yang tidak beraturan dan lemah, sehingga ia tidak mampu mendukung tanjuknya. Liana berkayu di hutan-hutan merupakan bagian vegetasi yang membentuk lapisan tajuk hutan dan mampu mendesak tajuk-tajuk pohon tempat bertumbuh. Tajuk tumbuhan liana juga mengisi lubang Tajuk tumbuhan liana juga mengisi lubang-lubang tajuk hutan di antara beberapa pohon dalam tegakan hutan agar mendapatkan sinar matahari sebanyak-banyaknya, sehingga liana akan merapatkan dan mempertebal lapisan tajuk pada stratum atas. Yang ketujuh kita kenal dengan hewan hutan atau satwa liar. Nah, pasti kalian pernah dengarkan tentang hewan hutan atau satwa liar. Jadi, hewan hutan atau satwa liar merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat tumbuhan. Hewan tersebut selain sebagai konsumen untuk sumber makanan, dia juga dapat menggunakan tumbuhan untuk tempat beraktivitas, khususnya hewan arboreal. Misalnya, monyet, tupai, siamak, dan lain-lain. Yang sebagian besar aktivitas hidupnya di atas pohon. Hewan-hewan tersebut keberadaannya sangat dibutuhkan juga untuk membantu proses penyerbukan bunga dalam dan penyebaran biji atau buah, sehingga proses regenerasi alami dari tumbuhan dapat berjalan dan tersebar merata. Berikut yaitu tentang interaksi tumbuhan dalam ekosistem. Nah, dalam suatu ekosistem, berbagai jenis tumbuhan dan organisme lain hidup bersama-sama dan saling berinteraksi. Dalam satu komunitas, misalnya
hutan bermacam-macam komunitas tumbuhan seperti pohon, perdu, semak, herba, lumut, dan sebagainya. Tumbuhan dan berkembang berinteraksi satu dengan lainnya dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Pepohonan di hutan yang tajuk atau kanopinya menaungi tumbuhan lain akan berinteraksi dengan tumbuhan perdu, lumut, epifit, atau herba yang tumbuh di bawah tajuk atau sekitarnya. Karena dapat mengurangi intensitas cahaya yang diterima tumbuhan tersebut. Anjingnya. Tuhan. Mikrobita seperti jamur, bakteri, alga, atau virus yang terdapat di dalam tanah atau hidup di sekitar pohon akan berinteraksi dan mempengaruhi pepohonan dengan berbagai cara. Penguraian atau dekomposisi dalam tumbuhan yang mati akan memberi dan menambahkan bermacam-macam senyawa organik dan anorganik ke dalam tanah dan sekitarnya. Demikian pula dengan yang hewan yang terdapat di sekitarnya akan berasosiasi dengan pohon atau tumbuhan lainnya dan akan mempengaruhinya. Dengan kata lain, pada dasarnya tumbuhan selain berinteraksi dengan habitat dan lingkungannya juga akan berinteraksi dengan seluruh makhluk hidup yang terdapat di sekitarnya. Shukla dan Chandel pada tahun 1996 menyebutkan bahwa interaksi tumbuhan yang terjadi adalah interaksi yang pertama, yaitu antara tumbuhan-tumbuhan dengan tumbuhan lain yang terdapat dalam satu komunitas atau intraspesifik asosiasi. Yang kedua, antara tumbuhan dengan hewan atau interspesifik asosiasi. Yang ketiga, antara tumbuhan-tumbuhan dengan organisme mikrobiota atau interspesifik asosiasi. Pertumbuhan interaksi tersebut dapat bersifat netral, positif, atau negatif. Interaksi netral dinyatakan dengan hubungan 0,0 tidak mempunyai pengaruh terhadap tumbuhan atau makhluk hidup yang berinteraksi. Sedangkan interaksi positif, yaitu positif, positif adalah interaksi yang menggantungkan kedua makhluk hidup yang merupakan hubungan asosiasi yang bersifat Interaksi positif atau positif, positif adalah interaksi yang menguntungkan kedua makhluk hidup yang merupakan hubungan asosiasi yang bersifat mutualitis. Sedangkan interaksi negatif, negatif cenderung menimbulkan pengaruh yang merugikan kedua belah pihak karena bersifat kompetitif atau persaingan. Nah, sekarang adalah macam-macam interaksi tumbuhan dengan makhluk hidup lainnya. Jadi ada beberapa macam-macam interaksi tumbuhan dengan makhluk hidup lainnya. Yang pertama yaitu netralisme, yaitu interaksi yang sebenarnya hanya bersifat hubungan atau asosiasi saja, bukan interaksi yang sebenarnya. Yang kedua yaitu protokooperasi. Protokooperasi yaitu interaksi dua jenis individu yang akan mendapatkan keuntungan, tetapi asosiasi kedua individu tersebut bukan merupakan keharusan. Contohnya yaitu seperti lumut dengan keong. Lumut memperoleh hara dari keong, dan keong yang ditumbuhi lumut mendapat perlindungan. Yang berikut mutualisme. Mutualisme yaitu hubungan yang memberikan keuntungan kepada masing-masing yang berinteraksi dan merupakan keharusan. Contohnya seperti mikorizа
yaitu hubungan antara jamur dengan akar tumbuhan. Jamur menghasilkan nutrien yang tersedia dan dapat dimanfaatkan oleh tumbuhan, sedangkan jamur mendapatkan makanan dari tumbuhan inang. Yang berikut yang keempat yaitu komensalisme. Komensalisme yaitu interaksi antara dua individu yang memberikan keuntungan pada salah satu individu jenis populasi, sementara individu yang lain tidak memperoleh keuntungan apa-apa atau netral. Contohnya seperti anggrek atau paku-pakuan yang menempel pada tumbuhan inang. Yang kelima yaitu amensalisme. Amensalisme merupakan interaksi persaingan dalam bentuk yang lemah, hubungan individu yang satu yang dirugikan atau untuk sesaat sementara individu lain tidak dirugikan atau netral. Contohnya seperti alelopati yang dihasilkan tumbuhan Eucalyptus globulus yang mengganggu metabolisme tumbuhan lain. Yang berikut yaitu parasitisme. Nah, parasitisme merupakan interaksi di mana satu jenis organisme mengambil atau memperoleh makanan dari organisme lain atau tumbuhan inang. Misalnya yaitu benalu atau Loranthus sp yang hidup di cabang pohon. Yang berikut predasi. Nah, predasi merupakan interaksi yang menangkap atau mengejar dan membunuh mangsanya. Umumnya terdapat pada hewan, misalnya pada tumbuhan kantung semar yang memangsa serangga. Berikut kompetisi atau persaingan. Kompetisi atau persaingan merupakan interaksi dua individu atau lebih untuk mencari atau berusaha mendapatkan sumber makanan atau habitat, sinar matahari, dan nutrien yang sama. Beberapa pohon dalam tegakan hutan agar mendapatkan sinar matahari sebanyak-banyaknya, sehingga liana akan merapatkan dan mempertebal lapisan tajuk pada stratum atas. Yang ketujuh kita kenal dengan hewan hutan atau satwa liar. Nah, pasti kalian pernah dengarkan tentang hewan hutan atau satwa liar. Jadi, hewan hutan atau satwa liar merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat tumbuhan. Hewan tersebut selain sebagai konsumen untuk sumber makanan, dia juga dapat menggunakan tumbuhan untuk tempat beraktivitas, khususnya hewan arboreal. Misalnya, monyet, tupai, siamak, dan lain-lain. Yang sebagian besar aktivitas hidupnya di atas pohon. Hewan-hewan tersebut keberadaannya sangat dibutuhkan juga untuk membantu proses penyerbukan bunga, dalam dan penyebaran biji atau buah, sehingga proses regenerasi alami dari tumbuhan dapat berjalan dan tersebar merata. Berikut yaitu tentang interaksi tumbuhan dalam ekosistem. Nah, dalam suatu ekosistem, berbagai jenis tumbuhan dan organisme lain hidup bersama-sama dan saling berinteraksi. Dalam satu komunitas, misalnya hutan, bermacam-macam komunitas tumbuhan seperti pohon, perdu, semak, herba, lumut, dan sebagainya. Tumbuhan dan berkembang berinteraksi satu dengan lainnya dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Pepohonan di hutan yang tajuk atau kanopinya menaungi tumbuhan lain akan berinteraksi dengan tumbuhan perdu, lumut, epifit, atau herba yang tumbuh di bawah tajuk atau sekitarnya. Karena dapat mengurangi intensitas cahaya yang diterima tumbuhan tersebut.
Anjing Tuhan aksi dan mempengaruhi pepohonan dengan berbagai cara. Penguraian atau dekomposisi dalam tumbuhan yang mati akan memberi dan menambahkan bermacam-macam senyawa organik dan anorganik ke dalam tanah dan sekitarnya. Demikian pula dengan yang hewan yang terdapat di sekitarnya akan berasosiasi dengan pohon atau tumbuhan lainnya dan akan mempengaruhinya. Dengan kata lain, pada dasarnya, tumbuhan selain berinteraksi dengan habitat dan lingkungannya, juga akan berinteraksi dengan seluruh makhluk hidup yang terdapat di sekitarnya. Shukla dan Chandel pada tahun 1996 menyebutkan bahwa interaksi tumbuhan yang terjadi adalah interaksi yang pertama, yaitu antara tumbuhan-tumbuhan dengan tumbuhan lain yang terdapat dalam satu komunitas atau intraspesifik asosiasi. Yang kedua, antara tumbuhan dengan hewan atau interspesifik asosiasi. Yang ketiga, antara tumbuhan-tumbuhan dengan organisme mikrobiota atau interspesifik asosiasi. Pertumbuhan interaksi tersebut dapat bersifat netral, positif, atau negatif. Interaksi netral dinyatakan dengan hubungan 0,0, tidak mempunyai pengaruh terhadap tumbuhan atau makhluk hidup yang berinteraksi. Sedangkan interaksi positif, yaitu positif, positif, adalah interaksi yang menggantungkan kedua makhluk hidup yang merupakan hubungan asosiasi yang bersifat Interaksi positif atau positif, positif adalah interaksi yang menguntungkan kedua makhluk hidup yang merupakan hubungan asosiasi yang bersifat mutualitis. Sedangkan interaksi negatif, negatif cenderung menimbulkan pengaruh yang merugikan kedua belah pihak karena bersifat kompetitif atau persaingan. Nah, sekarang adalah macam-macam interaksi tumbuhan dengan makhluk hidup lainnya. Jadi ada beberapa macam-macam interaksi tumbuhan dengan makhluk hidup lainnya. Yang pertama yaitu netralisme, yaitu interaksi yang sebenarnya hanya bersifat hubungan atau asosiasi saja, bukan interaksi yang akan mendapatkan keuntungan, tetapi asosiasi kedua individu tersebut bukan merupakan keharusan. Contohnya yaitu seperti lumut dengan keong. Lumut memperoleh hara dari keong, dan keong yang ditumbuhi lumut mendapat perlindungan. Yang berikut mutualisme. Mutualisme yaitu hubungan yang memberikan keuntungan kepada masing-masing yang berinteraksi dan merupakan keharusan. Contohnya seperti mikoriza, yaitu hubungan antara jamur dengan akar tumbuhan. Jamur menghasilkan nutrien yang tersedia dan dapat dimanfaatkan oleh tumbuhan, sedangkan jamur mendapatkan makanan dari tumbuhan inang. Yang berikut yang keempat yaitu komensalisme. Komensalisme yaitu interaksi antara dua individu yang memberikan keuntungan pada salah satu individu jenis populasi, sementara individu yang lain tidak memperoleh keuntungan apa-apa atau netral. Contohnya seperti anggrek atau paku-pakuan yang menempel pada tumbuhan inang. Yang kelima yaitu amensalisme. Amensalisme merupakan interaksi persaingan dalam bentuk yang lemah, hubungan individu yang satu yang dirugikan atau untuk sesaat, sementara individu lain tidak dirugikan atau netral. Contohnya seperti alelopati yang dihasilkan tumbuhan Eucalyptus globulus yang mengganggu metabolisme tumbuhan lain. Yang berikut yaitu parasitisme. Nah, parasitisme merupakan interaksi di mana satu jenis organisme mengambil atau memperoleh makanan dari organisme lain atau tumbuhan inang.
Misalnya yaitu benalu atau Loranthus sp yang hidup di cabang pohon. Yang berikut predasi. Nah, predasi merupakan interaksi yang menangkap atau mengejar dan membunuh mangsanya. Umumnya terdapat pada hewan, misalnya pada tumbuhan kantung semar yang memangsa serangga. Berikut kompetisi atau persaingan. Kompetisi atau persaingan merupakan interaksi dua individu atau lebih untuk mencari atau berusaha mendapatkan sumber makanan atau habitat, sinar matahari, dan nutrien yang sama. Baik, yang berikut yaitu tentang siklus air. Nah, gudang air terbesar di alam adalah samudra. Akan tetapi, masih banyak gudang-gudang air lainnya yang di permukaan bumi yang berupa badan-badan perairan seperti danau, rawa, waduk, dan sungai. Dari gudang-gudang air tersebut, air akan menguap ke udara atau evaporasi, kemudian membentuk awan, dan akhirnya turun lagi ke bumi dalam bentuk presipitasi atau hujan. Sehingga air akan mencapai ke seluruh permukaan bumi melalui presipitasi dan terus akan bergerak lagi masuk ke bumi, mengalir ke sungai, ke danau, ke laut, menguap, dan seterusnya sesuai dengan siklusnya. Di dalam siklus air atau siklus hidrologi, air akan berpindah melalui berbagai tahap proses yang sangat kompleks, apalagi pada permukaan bumi yang bervegetasi seperti hutan, maka proses hidrologi menjadi lebih kompleks. Dalam siklus air, pohon merupakan media pemindahan atau transfer air hujan ke tanah melalui proses penahanan, sementara air hujan oleh tajuk pohon, aliran batang, dan air lolos, serta sebagai pemindahan air dari dalam tanah ke vegetasi dan ke atmosfer melalui Dalam siklus air, pohon merupakan media pemindahan atau transfer air hujan ke tanah melalui proses penahanan sementara oleh tajuk pohon, aliran batang, dan air lolos, serta sebagai pemindahan air dari dalam tanah ke vegetasi dan ke atmosfer melalui evapotranspirasi. Butir-butir air hujan yang jatuh di tanah oleh tajuk pohon sehingga tidak langsung menimpa tanah. Penahanan air hujan oleh tajuk pohon akan mengurangi resiko Penahanan air hujan oleh tajuk pohon akan mengurangi risiko tetesan langsung ke tanah, sehingga aliran permukaan atau air yang mengalir di permukaan tanah dapat dikendalikan. Air hujan yang ditahan oleh tajuk pohon sebagian dialirkan perlahan-lahan melalui batang yang disebut sebagai aliran batang atau stem flow. Sebagian jatuh langsung dari tajuk atau melalui penetesan dari daun dan cabang-cabang pohon yang disebut sebagai lolos atau trongval, dan sebagian lagi tertahan sementara oleh tajuk, kemudian diuapkan kembali ke udara yang disebut sebagai air intersepsi. Pada daerah yang bervegetasi pohon, air lolos dan aliran batang merupakan bagian dari presipitasi yang sampai ke permukaan. Sebagian dialirkan perlahan-lahan melalui batang yang disebut sebagai aliran batang atau stem flow. Sebagian jatuh langsung dari tajuk atau melalui penetesan dari daun dan cabang-cabang pohon yang disebut sebagai lolos atau trongval, dan sebagian lagi tertahan sementara oleh tajuk, kemudian
diuapkan kembali ke udara yang disebut sebagai air intersepsi. Pada daerah yang bervegetasi pohon, air lolos dan aliran batang merupakan bagian dari presipitasi yang sampai ke permukaan. Yang pertama, siklus air. Gudang air terbesar di dalam adalah samudra. Akan tetapi, masih banyak gudang-gudang air lainnya di permukaan bumi yang berupa badan-badan perairan seperti danau, rawa, waduk, dan sungai. Dari gudang-gudang lain tersebut, air akan menguap ke udara atau evaporasi, kemudian membentuk awan, dan akhirnya turun lagi ke bumi dalam bentuk presipitasi atau hujan, sehingga air akan mencapai ke seluruh Yang pertama, siklus air. Gudang air terbesar di dalam adalah samudra. Akan tetapi, masih banyak gudang-gudang air lainnya di permukaan bumi yang berupa badan-badan perairan seperti danau, rawa, waduk, dan sungai. Dari gudang-gudang lain tersebut, air akan menguap ke udara atau evaporasi, kemudian membentuk awan, dan akhirnya turun lagi ke bumi dalam bentuk presipitasi atau hujan, sehingga air akan mencapai ke seluruh permukaan bumi melalui presipitasi dan terus akan bergerak lagi masuk ke bumi, mengalir ke sungai, ke danau, ke laut, menguap, dan seterusnya sesuai dengan siklusnya. Di dalam siklus air atau siklus hidrologi, air akan berpindah melalui berbagai tahap proses yang kompleks, apalagi pada permukaan bumi yang bervegetasi seperti hutan, maka proses hidrologi menjadi lebih kompleks. Dalam siklus air, pohon merupakan media perpindahan atau transfer air hujan ke tanah melalui proses penahanan sementara air hujan oleh tajuk pohon, aliran batang, dan air lolos. Serta sebagai pemindahan air dari dalam tanah ke vegetasi dan ke atmosfer melalui evapoterapisasi. Butir-butir air hujan yang jatuh di tanah oleh tajuk pohon sehingga tidak langsung menimpa tanah. Penahanan air hujan oleh tajuk pohon akan mengurangi risiko tetesan langsung ke tanah, sehingga aliran permukaan atau air yang mengalir di permukaan tanah dapat dikendalikan. Air hujan yang ditahan oleh tajuk pohon sehingga dialirkan perlahan-lahan melalui batang yang disebut sebagai aliran batang atau stem flow. Sebagian jatuh langsung dari tajuk atau melalui penetesan dari daun dan cabang-cabang pohon yang disebut sebagai air lolos atau trunk valve. Inti filtrasi air hujan pada daerah bervegetasi akan lebih besar bila dibandingkan dengan daerah yang tidak bervegetasi, sebab vegetasi tersebut menghasilkan serasa yang dapat meningkatkan porositas tanah. Meningkatnya infiltrasi dan perkolasi tanah atau peristiwa bergeraknya air ke bawah dalam profil tanah berdampak positif terhadap meningkatnya muka air tanah. Jika muka air meningkat, maka
akan mengurangi kekeringan dan mencegah terjadinya kekeringan pada musim kemarau, sedangkan berkurangnya aliran permukaan menyebabkan berkurangnya erosi, berkurangnya sedimentasi, mencegah tanah longsor, dan bahaya banjir dapat terkendali. Dalam profil tanah, berdampak positif terhadap meningkatnya muka air tanah. Jika muka air meningkat, maka akan mengurangi kekeringan dan mencegah terjadinya kekeringan pada musim kemarau, sedangkan berkurangnya aliran permukaan menyebabkan berkurangnya erosi, berkurangnya sedimentasi, mencegah tanah longsor, dan bahaya banjir dapat terkendali.